Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersemangat. Berjumpa lagi dengan Pak Arga di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi. Kali ini dengan materi kalimat efektif. Masih di tema 2 kelas 6, persatuan dalam perbedaan. Sebelum kita mulai, mari kita awali pelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang mampu mengungkapkan maksud penulis kepada pembaca secara tepat. Ada beberapa ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, pada kalimat efektif itu ada kesepadanan struktur. Artinya, di kalimat tersebut memenuhi unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan atau disingkat SPOK. Masih ingat? Ya. Lalu yang kedua adalah ciri-cirinya terdapat keparalelan bentuk. Artinya ada kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Lalu yang ketiga adalah kehematan kata. Pada penggunaan kalimat efektif, kita nanti harus hemat dalam menggunakan kata, frase, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Atau istilahnya, kita nanti membuang kata-kata yang mubazir. Lalu yang keempat adalah kecermatan. Artinya, cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Lalu yang kelima adalah ketegasan. Pada kalimat efektif, memberi penegasan pada ide pokoknya, sehingga ide pokok itu menonjol dalam kalimat tersebut. Lalu yang keenam adalah kepaduan. Artinya, kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan, sehingga info yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Lalu yang terakhir adalah kelogisan. Artinya, ide kalimat itu dapat diterima secara akal dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Mari kita lihat beberapa contoh berdasarkan ketujuh ciri-ciri kalimat efektif ini. Kita lihat contoh yang pertama, ini berdasarkan ciri-ciri kesepadanan struktur. Jadi artinya memenuhi unsur subjek, predikat, objek, keterangan atau SPOK. Minimal SPO. Lihat contoh kalimat berikut. Bagi semua siswa kelas 6 harus mengikuti kegiatan persami. Warga ulangi. Bagi semua siswa kelas 6 harus mengikuti kegiatan persami. Ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Bagaimana kalimat efektifnya? Mari kita lihat. Kalimat efektifnya adalah siswa kelas 6 harus mengikuti kegiatan persami. Lihat bedanya, kalau yang di atas ada dua kata di depannya yaitu bagi semua siswa kelas 6. Padahal siswa kelas 6 saja itu sudah menunjukkan jamak atau sudah menunjukkan banyak orang. Jadi kata bagi dan semua kita hilangkan.
Kita lihat contoh yang kedua, berdasarkan ciri yang kedua adalah keparalelan bentuk. Artinya kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Kita lihat contoh berikut. Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Perhatikan kata yang digaris bawahi. Di situ ada dibekukan, lalu yang satunya adalah kenaikan. Ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Bagaimana kalimat efektifnya? Kita samakan kedua kata yang digaris bawahi itu. Kalimat efektifnya menjadi seperti ini. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Jadi, kata kenaikan kita ubah menjadi dinaikkan. Karena agar sama dengan kata sebelumnya, yaitu dibekukan. Jadi, keduanya kita buat memiliki imbuhan yang sama. Lalu contoh yang ketiga adalah kehematan kata. Jadi artinya adalah dalam kalimat efektif itu harus hemat dalam menggunakan kata, frase, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kita lihat contoh kalimatnya. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke acara itu. Ini kalimat yang tidak efektif. Bagaimana kalimat efektifnya? Nah, ini dia. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke acara itu. Perbedaannya adalah kata dia. Jadi kalimat yang di atas itu terdapat dua buah kata dia. Kita ambil salah satu yang di belakang saja. Kita hilangkan yang di bagian depan sehingga kalimat efektifnya menjadi seperti yang di bawah. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke acara itu. Oke, lalu kita lihat contoh yang keempat tadi, cirinya adalah kecermatan. Kecermatan itu cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Kita lihat contoh kalimatnya. Perhatikan contoh ini. Bagaimana kalau membaca kalimat ini? Ini menimbulkan dua makna kalimat yang berbeda. Coba misalnya, Parka membacanya yang pertama. Guru baru pergi ke ruang guru. Oke, itu yang pertama. Kalau yang kedua, guru baru pergi ke ruang guru. Nah, ini menimbulkan dua makna yang berbeda. Padahal sebenarnya ini maknanya adalah ada seorang guru baru yang pergi ke ruang guru. Ini kalimat yang tidak efektif karena menimbulkan makna yang ganda, dua makna yang berbeda. Bagaimana kalimat efektifnya? Ini dia. Guru yang baru pergi ke ruang guru. Nah, kita tambahkan kata yang supaya itu tidak menimbulkan makna yang ganda. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan contoh yang kelima, yaitu ciri ketegasan. Ketegasan di sini artinya adalah memberi penegasan kepada ide pokoknya, sehingga ide pokok menonjol dalam kalimat tersebut. Perhatikan kalimat ini. Sudah saya baca buku itu. Sudah saya baca buku itu. Ini kalimatnya termasuk yang tidak efektif. Bagaimana kalimat efektifnya? Jadi, yang ditonjolkan di sini adalah bukunya. Jadi bukunya kita taruh di depan. Menjadi buku itu sudah saya baca. Buku itu sudah saya baca. Sehingga ide pokoknya menonjol dalam kalimat tersebut. Ini termasuk kalimat efektif. Lalu contoh yang keenam, cirinya tadi adalah kepaduan. Artinya
memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kita lihat contoh kalimatnya. Nih. Budi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Ini tidak efektif. Bagaimana kalimat efektifnya supaya lebih padat menjadi seperti ini? Budi membicarakan pengalaman liburannya. Sama sebenarnya kan artinya kita hilangkan kata tentang. Nih, yang bawah sudah menjadi kalimat efektif. Lalu contoh yang terakhir, yang ketujuh adalah kelogisan. Artinya tadi ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya, atau EYD. Ini contohnya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Ini adalah kalimat yang tidak efektif. Bagaimana kalimat efektifnya? Padahal ini adalah kalimat yang sering kita dengar. Sebenarnya kalimat efektifnya cukup ringkas. Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Jadi tidak perlu menambahkan waktu dan tempat. Nih, jadi yang bawah sudah termasuk kalimat efektif. Oke, sudah selesai. Itu tadi materi kita tentang kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, serta contoh-contoh kalimatnya. Oke, jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.